Ya netizen, saat ini saya sedang berada di gedung utama Mabesal, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan konferensi pers terkait dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang akan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Berikut liputannya. Pada kesempatan ini kita dengar bersama bahwa semakin maraknya pemberitaan-pemberitaan tentang hal tersebut yang bersumber dari rekan-rekan yang menyampaikan pendapat pribadinya berdasarkan ilmu pengetahuannya mungkin dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan banyak sekali kerancuan ataupun kami khawatir kalau terjadi kesimpangsiuran di masyarakat, dan juga kami khawatir bahwa hal ini akan mengarah kepada kepentingan-kepentingan politik ataupun kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan golongan. Untuk ini pada siang ini kami sengaja menampilkan para pejabat Angkatan Laut yang telah mengawai kapal selam. Di sebelah kiri saya Laksamana Muhammad Ali adalah Asen Nakasal, mantan komandan satuan kapal selam dan mantan juga komandan KRI Nanggala. Kemudian di sebelah kanan saya Laksamana Muda Iwan Kris Nurwanto adalah komandan Sesko Angkatan Laut, juga mantan komandan satuan kapal selam dan mantan komandan KRI Nanggala juga, serta KRI Cakra. Kemudian ada Kadis Penal Laksamana Pertama Julius. Yang perlu saya sampaikan dan perlu diketahui bahwa pengawal kapal selam dari Satuan Kapal Selam TNI AL Armada 2 itu untuk menyiapkan kapal selam itu melalui beberapa tahap, baik perawatan, pemeliharaan, pelatihan personilnya itu melalui beberapa tahap, dan itu semua dilalui. Dan untuk menjadi komandan kapal selam melalui beberapa tahap juga. Pasti dia pernah palaksa, pernah kadep ops, pernah perwira divisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pembinaan karir itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan bertahap dan berlanjut. Itu yang selalu dilakukan oleh kita sebagai pengawal kapal selam. Di Nanggala khususnya mulai tahun 90 sampai dengan tahun 2002 saya baru pindah ke KRI Cakra sebagai komandan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa 209-1300 ini merupakan kapal yang sangat safe untuk digunakan oleh Angkatan Laut dimanapun seluruh dunia, sehingga ada namanya family tree tipe 206, tipe 209 sampai dengan tipe 214, yang di bawahnya di belakangnya itu ada tipe 212, dan komunitinya semua banyak negara yang menggunakan. Kenapa? Karena sangat safe dan kemampuannya pun sudah diakui oleh seluruh dunia. Kenapa kok sangat safe? Karena desainnya yang demikian, untuk khususnya untuk peperangan di peperangan dangkal ini sangat bagus. Kenapa? Bahwa dalam mempertahankan keselamatan kapal selam kita ini dilapisi dengan beberapa peralatan untuk selamat. Apa itu? Mulai dari tangki pemberat pokok, kemudian tangki tahan tekan. Jadi kalau kapal jatuh, kapal mau masuk, ada dua tempat ini, dua metode ini untuk bisa digunakan, yaitu kita langsung menghembus tangki pemberat pokok yang ada 6 buah, yang merupakan persyaratan bahwa kapal selam itu bisa menyelam, karena ini kapal selam diesel. 1, 2 di belakang, 3, 4 di tengah, dan 5, 6 di depan. Itu yang bisa dihembus dengan menggunakan tekanan udara kurang lebih 60 bar. Kemudian ada yang namanya tangki tahan tekan. Itu bisa digunakan juga untuk menghembus kapal ini agar naik, cepat naik. Berapa isinya tangkinya? Itu 2.000 sampai dengan 4.000 liter atau 2 ton sampai dengan 4 ton. Biasanya kita mengisi 2.000 liter dan di dalamnya diisi dengan tekanan 30 bar. Jadi kalau sewaktu-waktu kita misalnya ada kedaruratan, itulah yang bisa dihembus, sehingga mengakibatkan kapal kita ini bisa langsung timbul ke permukaan. Perlu diketahui, khususnya kapal selam, setiap pergerakan kemanapun
maka dia siap untuk berlayar dan bertempur. Berarti untuk kesiapan peralatan-peralatan, seorang komandan kapal selam akan yakin, seluruh anak buah yakin bahwa kita siap untuk bergerak, berlayar dan bertempur. Jadi ini awal kata dari kami, dan juga kami sampaikan bahwa tahun 2004 sampai 2006 saya komandan Cakra, saya juga melaksanakan overhaul kapal selam di Korea. Ya notabene kapal selamnya dipotong. Ini pun juga dilaksanakan kepada kita semuanya. Dan itu semuanya sangat aman, kembali kepada posisi yang 100% lagi. Kemudian yang terakhir, saya juga kemudian satuan tugas untuk pengadaan kapal selam yang baru. Nagapasa ada di Bali sama dengan Alugoro. Saya tahu bagaimana pembuatannya mereka di Korea khususnya, dan juga bagaimana pengetesan. Sehingga mengapa kita percaya betul bahwa kelas 209 khususnya Cakra Nanggala ini adalah merupakan kelas yang sangat safe untuk bisa ditempati, bisa digunakan untuk pelayaran dan pertempuran. Pengamat media yang menyampaikan bahwa kapal selam KRI Nanggala ini kelebihan muatan atau kelebihan personil pengawal. Ini sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena mungkin yang pengamat itu belum pernah mengawaki kapal selam sendiri. Jadi berbagai operasi kita lakukan itu kita biasanya membawa 50 personil. 50 personil, bahkan kalau tugas penyusupan kita membawahi plus 1 regu pasukan khusus. Jadi 1 regu itu sekitar 7 orang. Jadi sekitar 57 orang. Sedangkan pada saat kejadian tragedi KRI Nanggala kemarin tenggelam hanya 53 orang. Dan selain itu pada saat kejadian hanya membawa 3 buah torpedo. Padahal kapal selam ini didesain untuk membawa 8 torpedo. Jadi orang yang menyampaikan bahwa 1 torpedo beratnya itu sekitar hampir 2 ton. Jadi pernyataan yang menyampaikan bahwa kapal selam ini kelebihan muatan itu sama sekali tidak berdasar dan mungkin belum berpengalaman. Ini kita sudah berlayar bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah. Jadi kalau dinyatakan kelebihan muatan sangat tidak tepat dan sangat salah dan tidak berdasar. Saya waktu mengawaki Nanggala pun pernah mengalami hal yang serupa, namanya blackout. Tadi saya lupa menjelaskan apakah si blackout itu. Ada beberapa macam penyebab, tapi yang pernah saya alami adalah itu jam 12 malam. Jam 12 malam blackout, saya sedang istirahat di lantai 3. Maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini, saya naik yang nomor 3. Saya langsung lompat. Saat itu posisinya adalah andai kata ini depan haluan, ini buritan, maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan, sama sekali tidak ada tegangan, semua mati, dan hanya lampu emergency yang menyala di dalamnya. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun, ini kurang 45 derajat, bisa lebih, langsung foot begini, tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Sehingga bisa membayangkan, bapak-bapak ibu semua bisa membayangkan bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal kita periskop gap. Ya, kenapa saat itu? Kemudian saat itu karena maaf, bahasa saat itu masih ada bahasa Jerman, sehingga komandan kapal KKM itu memerintahkan Allman voraus. Apa Allman voraus? Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak. Di lorong itu kita merangkak, ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya mengalaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu sampai ke depan. Yang dilaksanakan oleh KKM adalah menghembus tangki pemberat pokok ini sama tangki tahan tekan, sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus, padahal kita nggak tahu fuse itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM kami saat itu, pada saat itu sekarang Laksamana Muda Purnawirawan Mas Uri Ishak langsung bisa ketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu. Jadi itulah situasinya kalau blackout masuk ke dalam. Nah sekarang ini kalau kita kena internal wave,
internal wave, maka itu adalah keadaan alam. Keadaan alam berarti kalau sudah terbawa sama arus, begini, apa yang dapat kita laksanakan? Nggak ada yang mampu bisa untuk menggunakan keselamatan apapun, nggak bisa. Ingat, dayanya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta kubik. Mampukah untuk melawan itu? Mampukah? Kalau begini buat begini, bagaimana posisi personelnya kita? Apakah diam setempatnya masing-masing? Ingat, saat itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 itu posisi mereka masih di pos tempur masing-masing. Maaf, sangat saya menggebu-gebu karena saya merasakan bagaimana saya nggak mau misalnya anak buah saya digini-ginikan karena kesalahan mereka, tidak mau saya. Ingat, 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya, belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. Dia masih di tempat ruang torpedo, dia masih di tempatnya di PIT-nya, pos tempurnya, dia masih di kemudinya, di ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Gelundung semua, Pak. Gelundung semua, semuanya pasti akan terbawa sini. Cepatkah untuk bisa melaksanakan? Saat itu kalau dia mengembus TPP atau mengembus tangki tahan tekan, sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan segitu besarnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat kembali nanti bagaimananya, sehingga kita bisa, inilah yang kemungkinan besar bahwa terjadinya seperti demikian, sehingga memberikan gambaran kepada rekan-rekan wartawan juga yang mungkin yang melihat ini, bahwa sebenarnya itulah kondisinya. Saya bisa merasakan bagaimana yang adik-adik kami rasakan semuanya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. Ingat, kalau 800 meter itu berarti tidak sampai dengan 1 menit kalau mesinnya itu salah satu turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini 180-an meter. Bus begini kalau sudah masuk semuanya nggak ada tekanan yang tinggi, nggak ada tekanan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya nggak bisa dibayangkan. Saya pun tidak mau bicara lebih jauh ke situ karena saya bisa bisa merasakan bagaimana suffernya mereka merasakan itu. Ya, kita nggak mudah untuk mengawaki itu, nggak mudah. Mungkin yang nggak pernah merasakan mungkin gampang untuk ngomong, tapi kami yang sudah merasakan dan pernah merasakan bagaimana jatuhnya kapal. Bahkan kami latihan untuk kapal 209 1400 di Korea ini pun kami latihan sampai begini-begini. Kami tahu bagaimana untuk melatihkan itu. Sampaikan kegiatan ini juga untuk memahamkan kepada para pengamat mungkin untuk bisa lebih bijak dalam menyampaikan hal-hal yang terjadi terkait dengan Kali Nanggala. Mungkin bisa berkoordinasi dengan kita untuk saling berdiskusi dulu, pengamat, jangan dilemparkan dulu ke masyarakat sehingga nanti terjadi kecemasan pada keluarga segala macam. Harapan kami semoga ke depan, kami terima kasih atas semua pihak yang telah memberikan perhatian sehingga memberikan komentar dan sebagainya di media dan sebagainya. Juga saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyampaikan bahkan meliput tragedi ini. Hanya kami mohon ke depan di dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan untuk mau dipertimbangkan betul, ditanyakan betul, sehingga tidak menambah luka hati kami, luka hatinya istri-istri prajurit kami. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka sekedar melaksanakan tugas, bahkan kami pun juga sekedar melaksanakan tugas. Dengan pernyataan yang makin simpang siur, mohon dipahami bahwa pengetahuan anggota kita juga sepintar bapak-bapak sekalian. Pastinya seperti itu, ibu-ibu pasti akan terbawa emosi. Dengan pemberitaan yang saat ini kami dengar, kami paham, kami monitor, Pak Julius punya datanya, banyak sekali yang simpang siur. Kami mohon dibukakan hati di bulan suci Ramadan ini untuk mari kita ingat bahwa semua kejadian ada yang mengatur, ada Tuhan di atas sana. Kami berusaha apapun yang terjadi, namun tentunya lah kami akan berserah diri kepada Tuhan Maha Kuasa. Dan berterima sekali lagi bahwa mohon tidak lagi mengorek-ngorek, menyakiti hati utamanya kami dan keluarga korban
kami sedang berupaya secara dinas untuk menghibur mereka. Bahkan saya sangat terima kasih dari seluruh eksponen masyarakat, seluruh komponen masyarakat di gereja-gereja, di masjid-masjid. Saya monitor mereka ikut mendoakan. Mohon kita semuanya dengan ikhlas mendoakan mereka agar para saudara-saudara tersebut, para prajurit kami yang gugur, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan jalan terbaik untuk keluarganya nanti. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Demikian netizen, konferensi pers terkait dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.